Marbot masjid yang tak pernah dianggap, akhir hidupnya membuat jemaah menangis. Kisah nyata seorang penjaga rumah Allah yang hidup dalam kesendirian dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diari Boys yang dirahmati Allah, semoga hari ini Allah melapangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang seringkali tidak kita sadari. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang lelaki yang setiap hari membersihkan rumah Allah, mengumandangkan azan, menyiapkan sajadah, membuka pintu masjid, tetapi keberadaannya seakan tidak pernah dianggap. Dia ada, namun seolah tak pernah ada di mata manusia. Untuk itu, marilah kita simak kisah selengkapnya. Bab 1. Anak yang tak pernah merasakan pelukan ibu. Di sebuah desa yang kami samarkan dengan nama Desa Harapan Jaya, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ridwan. Namun sejak hari pertama ia melihat dunia, ia justru kehilangan orang yang paling berharga. Ibunya meninggal dunia beberapa saat setelah melahirkannya. Sejak kecil, Ridwan tumbuh tanpa pelukan seorang ibu. Yang merawatnya hanyalah ayahnya, seorang buruh serabutan bernama Pak Karim. Hidup mereka miskin, rumah mereka kecil, namun ayahnya selalu berkata, "Nak, kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin hati." Kalimat itu tertanam kuat dalam dirinya. Bab 2. Menjadi marbot masjid. Ketika berusia 20 tahun, Ridwan mulai membantu membersihkan masjid. Awalnya hanya menyapu, lalu membersihkan tempat wudhu, mengganti lampu, memperbaiki keran, menyiapkan pengeras suara, sampai akhirnya masyarakat menunjuknya menjadi marbot. Sejak hari itu, masjid menjadi rumah keduanya, bahkan mungkin rumah pertamanya, karena di sanalah ia merasa dicintai, walaupun bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Bab 3. Dia ada tapi tak pernah ada. Setiap subuh, Ridwan datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun tidak ada yang memuji, tidak ada yang bertanya apakah ia sudah makan, tidak ada yang bertanya apakah ia sedang sakit. Ketika masjid bersih, semua menganggap itu hal biasa. Namun ketika satu lampu mati, semua mencari Ridwan. Ketika pengeras suara bermasalah, semua menyalahkan Ridwan. Ketika halaman sedikit kotor, semua memarahi Ridwan. Dia ada tetapi seakan tidak pernah ada. Bab 4. Di usia 43 tahun belum menikah. Tahun demi tahun berlalu, usianya kini menginjak 43 tahun. Teman-temannya telah memiliki keluarga, sebagian sudah memiliki cucu. Sedangkan Ridwan masih sendiri. Kadang ia duduk di serambi masjid setelah sholat isya, memandangi langit lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah ini nasibku atau takdirmu yang terbaik?"
Ia pun manusia. Ia ingin dicintai, ia ingin memiliki istri, ia ingin dipanggil ayah, tetapi sampai usia itu tidak ada yang datang. Bab 5. Penghinaan yang menusuk hati. Di kampung itu ada seorang tokoh yang kami samarkan bernama Pak Hendra. Ia sering merendahkan Ridwan. Kerjanya cuma marbot, mana ada perempuan yang mau. Orang-orang tertawa, ada yang berkata kalau jadi marbot terus kapan kayanya. Ada pula yang berkata kasihan, hidupnya cuma di masjid. Setiap kata itu terdengar biasa, tetapi bagi Ridwan itu seperti duri yang menusuk hati. Ia pulang, menangis, lalu sujud panjang. Ya Allah, kalau Engkau belum memberiku jodoh, jangan cabut rasa sabarku. Bab 6. Bisikan untuk pergi. Pernah suatu malam, Ridwan duduk sendirian di dalam masjid. Hujan turun sangat deras. Ia merasa lelah, ia merasa tidak dihargai. Lalu dalam hatinya muncul bisikan, "Pergilah, tinggalkan masjid ini, mereka tidak membutuhkanmu." Air matanya jatuh, ia memandang mihrab lalu berkata pelan, "Aku bertahan bukan karena manusia, aku bertahan karena Allah." Malam itu, ia menangis sampai tertidur di serambi masjid. Bab 7. Ayah yang semakin tua. Pak Karim kini semakin renta, tubuhnya mulai sakit-sakitan. Suatu hari ayahnya berkata, "Nak, ayah takut meninggalkanmu sendirian." Ridwan tersenyum, "Ayah jangan khawatir, Allah selalu ada." Tetapi setelah itu, ia menangis di kamar karena sesungguhnya ia juga takut sendiri. Bab 8. Kesabaran yang terpendam. Bertahun-tahun ia menjalani hidup yang sama. Bangun sebelum subuh, membersihkan masjid, mengumandangkan azan, melayani jemaah tanpa penghargaan, tanpa pujian, tanpa pasangan hidup. Namun tidak ada yang tahu. Setiap malam ia selalu berdoa, "Ya Allah, bila aku tidak ditakdirkan memiliki keluarga di dunia, jadikan aku penghuni surga yang berkumpul bersama orang-orang yang Engkau cintai." Bab 9. Nafas terakhir. Suatu pagi, azan subuh tidak terdengar. Jemaah heran, pintu masjid masih tertutup. Ketika pintu rumahnya diketuk, tidak ada jawaban. Mereka masuk dan mereka melihat sesuatu yang membuat semua terdiam. Ridwan telah menghembuskan nafas terakhir. Di samping sajadahnya, tasbih masih berada di tangannya. Wajahnya begitu damai, seakan seluruh lelahnya telah selesai. Bab 10. Baru disadari setelah dia pergi. Hari itu masjid terasa berbeda. Tidak ada yang membuka pintu, tidak ada yang menyalakan lampu, tidak ada yang membersihkan halaman. Barulah semua sadar, selama ini ada seorang lelaki yang menjaga rumah Allah tanpa pamrih, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihatnya. Pak Hendra menangis. Ia berkata, "Kita terlalu sering mencari orang penting sampai lupa menghargai orang yang tulus." Seluruh jemaah menundukkan kepala, air mata jatuh satu persatu. Pesan hati. Sahabat Diary Boys, kadang orang yang paling ikhlas adalah orang yang paling sedikit dihargai. Kadang orang yang paling setia adalah orang yang paling sering dilupakan. Dan kadang manusia harus
baru menyadari arti sebuah keberadaan ketika orang itu telah tiada. Salam penutup. Jika malam ini kalian merasa tidak dianggap, merasa sendiri, merasa lelah karena terus berbuat baik, ingatlah Allah melihat setiap air mata, Allah mendengar setiap doa, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Boleh jadi manusia melupakanmu, tetapi jangan pernah merasa Allah meninggalkanmu, karena di sisi Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Doa penutup. Ya Allah, bagi mereka yang merasa sendiri, temani hatinya. Bagi mereka yang belum dipertemukan dengan jodoh, lapangkan dadanya. Bagi mereka yang lelah berbuat baik, namun tidak dihargai, kuatkan langkahnya. Dan jika suatu saat kami dipanggil menghadapmu, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.